Oke, halo semuanya. Sekarang kita mau review saham-saham hari ini, tanggal 30 Juni 2022, hari Kamis. Dan sekarang sudah pukul 18.30, jadi sesi pertama dan sesi 2 sudah selesai. Untuk IHSG hari ini terkoreksi lagi 0,45% di harga 6.900. Lalu langsung aja ke stock split. Langsung aja ke stoknya, ke harga sahamnya, ke top gainers dan loser hari ini. Kalau dilihat hari ini tidak banyak saham-saham yang kenaikannya di atas 10%. Oke, langsung saja kita lihat saham di bawah harga 500 ya. Saham pertama itu Kajen. Nah, ini sudah beberapa hari naik berturut-turut konsisten 9%, dan hari ini kenaikannya itu langsung beggar ya, 34% di harga 190. Nah, ini untuk daily-nya masih oke. Untuk weekly-nya sudah pernah saya bahas, masih belum oke. Sudah oke, tapi masih belum confirm. Nah, untuk monthly-nya juga kurang bagus. Jadi hati-hati untuk yang ambil saham ini, mungkin akan terjadi koreksi juga, cepat atau lambat, seperti itu. Yang kedua, XCheck. Untuk XCheck ini untuk hariannya itu bagus, mingguannya juga bagus, bulanannya juga bagus. Hanya saja dia jarumnya panjang-panjang, tapi dia kenaikannya beggar, cuman jarumnya panjang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk fast trading. Oke, selanjutnya Nano. Nano ini saham 50-an. Nah, hari ini naik 9% di harga 57. Untuk daily-nya itu menarik. Weekly-nya oke, tapi masih belum confirm. Untuk monthly-nya masih kurang baik. Cuman ini hampir sama kayak Kajen tadi ya. Kenaikan sudah konsisten 3 hari ini. Apakah dia akan beggar seperti sebelumnya, seperti Kajen, atau hanya pancingan saja? Diikutin saja, tapi harap berhati-hati. Selanjutnya Empow hari ini kenaikannya sempat 12%, tapi terkoreksi ke 9% di harga 132. Daily-nya itu menarik, oke, sudah konfirmasi, dan mingguan juga oke, dan bulanan juga oke. Nah, untuk kenaikannya itu masih sebelumnya ada potensi beggar ya, tapi ya boleh dikoleksi dikit-dikit. Nah, ini harga tertinggi untuk weekly-nya itu 182. Sekarang masih 149, atau paling tinggi itu ya 150-an lah ya. Untuk monthly-nya pernah di harga 650 di tahun 2017.
Sedangkan di tahun 2021 kemarin September tuh harganya 163-an. So boleh dikoleksi, tapi tidak banyak yang bisa diambil karena sudah pernah beger sebelumnya 3 hari yang lalu. Oke. Selanjutnya Puri. Puri hari ini kenaikannya sudah tinggi ya. 3 hari berturut-turut itu 24%, 16%, dan hari ini 20%. Cuman jarumnya panjang dan close hari ini 8% di harga 450. Nah, untuk daily-nya sendiri oke, tapi masih belum confirm. Dan yang tertinggi daily-nya itu di 580. Nah, untuk weekly-nya masih oke. Untuk di collect dan untuk monthly-nya juga oke. Boleh diikutin saham ini, tapi dilihat polanya seperti ini. Langsung pasang take profit 10%, dan biasanya kenaikan 3 kali seperti sebelumnya historicalnya. Kenaikan 3 kali dia akan koreksi dulu baru lanjut naik. Nah, kita lihat besok. Kalau saya sih lihatnya besok masih potensi untuk koreksi ya. Itu Puri, tapi pada saat dia koreksi boleh entry dan langsung jual 5%, masih bisa didapatkan. Seperti itu Puri. Lalu ke Sema. Sema hari ini kenaikannya 7% di harga 222. Untuk daily-nya sendiri cukup oke, tapi masih belum confirm. Untuk weekly-nya kurang bagus, masih ada tanda-tanda downtrend, dan monthly-nya juga tanda-tanda downtrend. Dan ini diabaikan saja karena kemungkinan besar ini hanya pancingan saja supaya masuk lalu diguyur lagi. Seperti itu Sema. Lanjut ke IMJS. Indomobil, mobil. Nah, untuk mobil hari ini kenaikannya 7% di harga 372. Dia sempat naik ke 11%. Untuk volumenya juga cukup signifikan kenaikannya. Untuk daily-nya oke, sudah konfirmasi, dan weekly-nya juga oke, tapi masih belum konfirmasi. Weekly-nya itu bisa naik sampai 600, sekarang di harga 300. Sedangkan monthly-nya masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Nah, untuk monthly-nya itu kenaikannya bisa sampai 900. Coba kita lihat daily-nya lagi. Nah, daily-nya sama ya, kenaikannya 7%, dan besok masih bisa potensi naik, tapi tipis saja, bisa 2 atau 3% lah. Seperti itu IMJS. Selanjutnya Buka. Saham Buka kenaikannya hari ini 6%. 6% di harga 282 ya. Untuk daily-nya ini sebenarnya menarik. Dua indikator lainnya juga mendukung. Dan kenaikannya biasanya 5-8% ya. Untuk daily-nya sendiri juga menarik. Untuk di lirik monthly-nya sudah oke, tapi masih belum konfirmasi. Seperti itu. Jadi untuk besok masih ada kemungkinan
naik tipis-tipis gitu ya. Seperti itu buka. Selanjutnya Pak NR. Pak NR. Pak NR hari ini naiknya 6% di harga 230. Dan dia biasanya naik 3-7% nih. Untuk daily-nya oke, untuk dua indikator lainnya juga mendukung. Sedangkan untuk weekly-nya sendiri ini sudah oke tapi masih belum konfirmasi ya. Tapi ini kalau dilihat ini sideways, sudah sideways panjang. Diikutin aja, tapi kita lihat weekly-nya. Kalau misalnya weekly-nya sudah menunjukkan tanda-tanda uptrend, boleh di entry. Sedangkan untuk monthly-nya sendiri menunjukkan tanda-tanda downtrend. Oke, seperti itu PANR. Lanjut ke ESTA. ESTA ini kalau nggak salah naik tipis-tipis. Hari ini naik 6% ya. Kemarin itu naik 13%. Jadi cukup besar. Dan harganya pernah di harga 1.400, tapi dia sekarang di harga 370. Untuk daily-nya sendiri ini oke, tapi masih belum konfirmasi hijau. Sedangkan untuk weekly-nya masih ragu-ragu, masih belum yakin dia apakah akan naik atau lanjut turun. Untuk monthly-nya sendiri juga sama, baru aja menunjukkan tanda-tanda downtrend, tapi tidak menutup kemungkinan untuk uptrend seperti itu. Itu ESTA. Silakan aja di entry masuk, tapi berhati-hati. Itu ESTA. Selanjutnya Ricci. Ricci kalau dilihat hari ini naik 5% di harga 97. Dan kenaikan tertinggi itu di harga 128. Untuk daily-nya sendiri oke untuk dikoleksi. Dua indikator lainnya masih belum yakin ya, tapi weekly-nya ini cukup menarik. Sedangkan monthly-nya juga menarik. Nah, ini kalau seperti ini besok masih ada kemungkinan untuk naik. Tapi kalau kita lihat ini dia membentuk jarum-jarum panjang. Hari ini naik 11%, tapi close di 5%. Di harga kenaikannya sempat di harga 103, tapi close-nya di harga 97. Itu Ricci, harganya masih di bawah 100 ya. Lalu selanjutnya SSIA. SSIA kenaikannya hari ini 5% di harga 390. Lalu untuk daily-nya ini masih menunjukkan uptrend. Sedangkan weekly-nya juga menunjukkan uptrend. Kenaikannya itu weekly-nya sendiri bisa sampai 655. Untuk bulanannya oke, tapi masih belum konfirmasi ya. Pernah di harga 1.300, tapi itu di tahun 2015. Sekitar 7 tahun lalu ya. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sudah naik tinggi, jadi masih ada kemungkinan dia sideways, kalau enggak downtrend lah. Mungkin besok naik sedikit lalu turun. Seperti itu sih ya. Selanjutnya Bellboy. Nah, untuk Bell ini dia sudah naik tinggi ya, dari harga 50-an ke 600. Dia naik konsisten. Naiknya juga
6 sampai 10% lah ya. Cuman untuk daily-nya sendiri kalau kita lihat masih belum menunjukkan tanda-tanda uptrend. Sedangkan weekly-nya menarik untuk diikutin dan monthly-nya juga menarik. Nah, cuman kita tunggu dulu ini daily-nya. Kalau misalnya dia masih lanjut naik, masih ada kemungkinan naik beggar ya, naik konsisten seperti sebelumnya. Seperti itu Bel. Lalu ke saham Omre. Saham Omre ini harganya sekarang di 525, kenaikan hari ini 5% dan sempat ke 10%. Ini masih ada potensi beggar ya. Beggarnya itu 24%. Untuk daily-nya dilihat masih oke untuk di collect, tapi untuk weekly-nya sideways panjang. Untuk monthly-nya juga masih belum yakin apakah dia naik apa lanjut turun. Tapi ini juga membentuk jarum panjang, harganya itu pernah di harga 1.900 secara bulanan, sama weekly juga pernah di harga 1.600. Nah, untuk daily-nya sendiri tertinggi itu di harga 800. Jadi kalau misalnya pun koleksi ini masih menarik, tapi diperhatikan lagi entry-nya. Selanjutnya menjadi saham terakhir yang akan kita bahas pada saat ini, KBLM. Nah, KBLM kalau dilihat daily-nya masih belum confirm, tapi oke untuk diamati. Dan kenaikannya itu hari ini 4% di harga 268. Sementara kenaikan tertinggi itu di 340 pada bulan Juni kemarin tanggal 13. Nah, untuk weekly-nya sendiri oke, bagus ya. Gak ada masalah. Untuk monthly-nya juga oke, gak ada masalah. Mungkin ini sudah pernah penurunan sementara lalu coba naik lagi. Boleh diamati dan di entry dengan tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam cuan, salam bosen daikus.